Welcome to my channel. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraswati Sri Astanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan untuk perilaku bullying ya. Bullying mungkin kalian sudah akrab dengan kata-kata bullying dan pencegahannya. Jadi kita kesepakatan dulu untuk penjelasannya. Saya berikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian nanti jika ada yang mau bertanya silakan langsung pada saat saya berbicara mengenai bullying ini, kalian bisa langsung misalkan tunjuk tangan ya. Nah, jadi agar lebih kondusif, maka kalau mau bertanya kalian wajib tunjuk tangan. Nah, jadi perilaku bullying, siapa yang sudah tahu perilaku bullying? Ada yang tahu? Silakan. Bullying itu apa? Sepengetahuan kalian? Perundungan. Ya. Bentuknya seperti apa? Ya. Bentuknya bisa berupa fisik, bisa juga verbal. Nah, jadi di sini untuk slide yang pertama bisa kalian lihat, bullying itu adalah segala bentuk penindasan. Jadi berbeda dengan kalau kalian bergurau ya. Tadi kan kalau bullying itu bisa disamakan dengan bergurau. Padahal beda. Kalau bullying itu adalah perilaku penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Jadi sengaja untuk menindas atau menyakiti teman atau menyakiti orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Jadi kalian pernah mungkin menyaksikan ada perundungan itu yang satu lawan satu. Jadi seseorang menindas orang lainnya. Ada juga yang kelompok. Jadi berkelompok kemudian menindas satu orang. Mungkin kalian telah melihat di berita maupun di TV. Jadi itu adalah contoh dari bullying. Nah, tujuan dari bullying apa? Menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu untuk poin dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara sengaja, itu yang membedakan antara bullying dengan guyon. Kalau bergurau ataupun guyon mungkin kalian hanya satu kali, mungkin satu kali ngeletuk pada saat teman kalian melakukan hal yang lucu atau bagaimana. Nah, itu bisa satu kali. Tapi kalau secara terus-menerus kalian menindas baik secara verbal maupun secara fisik, itu dikategorikan sebagai bullying. Mungkin kalian pernah mengalami bullying waktu di SD atau SMP atau bahkan di SMK. Ada yang mengalami bullying? Pernah? Pernah? Secara verbal atau secara fisik? Verbal. Verbal itu berarti dari omongan yang nggak enak ya. Misalkan fisik teman kalian itu berbeda, misalkan dia itu hitam ataupun gendut, nah itu setiap hari dipanggil dengan sebutan yang tidak mengenakan, itu disebut dengan bullying. Atau bisa juga memanggil nama temannya tapi pakai nama orang tuanya, itu juga termasuk dalam bullying ya. Ada yang mau cerita yang barangkali pengalaman bullying? Nah, mungkin ada yang mau bercerita di sini. Ada yang mau bercerita mengenai pengalaman bullying mungkin. Ya, kalau nggak ada nanti barangkali nanti boleh. Nah, bullying itu ternyata merupakan
merupakan bentuk pelanggaran hukum. Setuju nggak kalau bullying itu masuk ke pelanggaran hukum? Atau barangkali, nah tuh, bullying atau perundungan, dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya, jadi tentang perlindungan. Jadi kalian ini, keberadaan kalian itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh dibully. Kalau dibully, sanksinya denda maksimalnya adalah 72 juta. Yo, siapa yang suka bully? Denda 72 juta. Nah, jadi bullying atau perundungan ini merupakan serangkaian aksi negatif dan agresif ya. Tadi karena nakal ke temannya, setiap hari itu misalkan mukul temannya, memanggil dengan kata-kata yang tidak sopan, jadi perilaku agresif, baik secara individu maupun secara kelompok yang mengakibatkan tadi menyakiti orang lain. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis bullying. Tuh. Nah, misalkan ini nih ya. Jadi misalkan di sini jenis-jenis bullying itu ada secara garis besar, yaitu secara fisik dan verbal. Kemudian misalkan kalian mengatai temannya lewat medsos, itu juga termasuk dalam kategori bullying. Ya, jadi sekarang dijaga tangan-tangannya itu, jarinya dijaga agar tidak posting ataupun komentar yang tidak baik. Ya, Firza pernah punya pengalaman bullying apa membuli? Nggak pernah, alhamdulillah. Nah, jenis bullying itu ada kontak verbal secara langsung, ada juga kontak fisik. Ada kontak fisik dan ada kontak verbal. Coba Rizik, bedanya kontak fisik dan kontak verbal apa? Bullying berupa kontak verbal secara langsung. Dalam bullying adalah berupa tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama julukan negatif, merendahkan, mengintimidasi, dan menyebarkan gosip. Kalau fisik, pelaku mendorong, menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit, memeras, dan menghancurkan barang milik orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi di situ ada verbal dan fisik. Verbal itu contohnya adalah mengancam. Jadi misalkan kalau kamu tidak mau mencontoki saya, nanti pulang tak pukul. Nah, itu termasuk ke bullying secara verbal. Kemudian di sini ya ada juga mengganggu. Jadi temannya di sebelahnya diganggu, dipanggil dengan panggilan negatif ya. Misalkan panggilannya gendut kayak gitu. Ya walaupun orangnya gendut, tapi kan tidak boleh dipanggil seperti itu. Itu negatif ya. Nah, yang sering kalian lakukan memanggil dengan nama orang tuanya. Ayo waktu SD mesti sering ini. Ya, SMP yang dipanggil nama bapaknya. Nah, itu konteksnya mempermalukan, berarti termasuk ke dalam bullying. Ya. Nah, kemudian ada juga gosip nih. Yang suka gosip siapa? Nah, ya. Iya. Jangan suka gosip, karena gosip itu kalau benar itu gibah, kalau salah itu berarti fitnah. Nah, makanya tidak boleh menggosip. Yang belum tentu kebenarannya jangan disebarkan. Namanya menyebarkan berita hoax. Nah, kalau menggosipi temannya, misalkan di sini siapa menggosip temannya, itu kan pernah berbuat yang ini nih waktu SMP, dia itu pernah berbuat negatif, pernah maling atau pernah apa. Nah, mempermalukan itu termasuk bullying secara verbal. Nah, kemudian ini ya, jadi kalian jangan berlindung di balik kata baperan. Kita baperan wonge dipanggil kayak gitu aja udah nangis. Nah,
Jadi untuk keadaan seseorang itu beda-beda. Ada orang yang sensitif, ada juga orang yang biasa saja. Misalkan dipanggil dengan nama yang tidak baik, ada yang biasa saja, ada yang nangis. Tapi memanggil dengan yang tidak baik itu termasuk ke dalam bullying dan wajib dihindari ya. Jadi jangan berlindung di balik kata baperan atau di balik kata bercanda. Saya kan cuma bercanda kayak gitu. Nah, iya. Ya, jadi tadi baperan ini kan bercanda. Nah, jangan, karena perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti orang lain, mempermalukan orang lain itu termasuk bullying. Nah, sekarang kontak fisik ya. Jadi pelaku mendorong, menendang, menjambak, memukul, mencakar, mencubit itu termasuk dalam bullying secara fisik. Apalagi kalian ini kebanyakan laki-laki, jangan sampai berkelahi hanya karena masalah sepele ya. Jadi itu termasuk dalam bullying. Iya, bullying tadi ada sanksinya kan. Nah, 72 juta daripada untuk bayari temannya yang dibully, mending untuk yang lainnya saja. Ya. Yuk coba sekarang barangkali waktu SD atau waktu SMP atau sekarang ada yang pernah berkelahi, siapa? Pernah dibully sama temannya? Gak pernah ini? Nah, kalau dibully biasanya perasaan kalian bagaimana? Jengkel ya. Nah, kenapa bullying itu harus dihentikan? Karena bullying itu bisa menjadi potensi korban itu juga bisa menjadi pelaku. Artinya misalkan korban yang terus-menerus itu dipermalukan, kemudian diusili tadi, dia akan melawan. Nah, kemarin barangkali kalian kalau suka lihat medsos itu ada ya kejadian yang dibully kemudian membakar sekolahan. Ada yang dibully kemudian teman-temannya dibunuh, ya bacok. Nah, itu kenapa bullying harus dihentikan? Karena tadi selain kita melanggar hak asasi orang lain, kita juga memberikan potensi orang lain untuk menjadi pelaku. Ya, kemudian, nah kalau misalkan kita melihat pembulian, bagaimana? Pisah ya. Kemudian apalagi? Mukulin yang bully berarti ikut-ikutan. Aduh. Nah, ini ada juga perilaku nonverbal ya, perilaku nonverbal secara langsung. Nah, memanipulasi persahabatan, mengucilkan. Jadi misalkan ini ya, temannya itu satu kelas dihasut agar tidak berteman, misalkan berteman, ya misalkan salah satu orang dikucilkan di sini ya. Misal ada yang menggosip Noval itu sering berbuat tidak baik sehingga dia dijauhi oleh teman-temannya. Nah, itu adalah contoh perilaku bullying verbal secara tidak langsung ya. Kemudian ada juga pelecehan seksual. Tindakan bullying ini juga masuk dalam kekerasan fisik dan verbal ya. Jadi kalian sudah dewasa, Ibu tahu kalian pasti sudah mengerti banyak pelecehan seksual di sekitar kita. Pelecehan seksual itu tidak hanya pemerkosaan ya. Jadi misalkan pelecehan seksual itu ke teman perempuan, kemudian kalian memegang bagian yang sensitif, itu termasuk pelecehan. Nah, kemudian kalian mempertontonkan video porno dengan sengaja ke temannya, nah itu juga termasuk pelecehan. Terus misalkan kalian mau olahraga ganti baju kan, sengaja dipertontonkan, nah itu juga itu masuk ke pelecehan seksual ya. Jadi tidak hanya secara terang-terangan pemerkosaan, tapi juga melecehkan, merendahkan gender yang lain, merendahkan perempuan, kemudian perempuan misalkan merendahkan laki-laki, itu termasuk ke dalam pelecehan seksual ya. Nah, kemudian ada cyberbullying. Siapa yang tahu ini cyberbullying?
Cyberbullying adalah sosmed, betul. Jadi tindakan kekerasan dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik. Misalkan temannya memposting fotonya, kemudian kalian komentar, ih jelek banget, ih mukanya muka apa sih kayak gitu. Nah, kayak gitu itu juga bullying, tapi secara elektronik. Nah, ya. Nah, perilaku bullying ini biasanya dipicu oleh penampilan fisik yang beda. Tadi misalkan gendut atau misalkan kurus sekali, rambutnya keriting. Nah, itu biasanya menjadi bahan bullying. Perbedaan kelas, misalkan senior dan junior, kakak kelas dengan adik kelas. Ekonomi, misalkan yang merasa kaya mengejek yang miskin. Kemudian gender ya, tadi laki-laki dan perempuan, banyakkan ke pelecehan seksual. Etnis, agama, ya misalkan mayoritas Islam, ada yang Kristen, kemudian dipanggilnya Yesus, Yesus, Yesus. Nah, itu termasuk bullying, nggak boleh. Nah, itu tidak boleh. Apa dipanggilnya kafir, kafir, kafir. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, tradisi senioritas ini. Untungnya kalian itu sudah sekolah di sekolah ramah anak, tidak ada tradisi untuk membuli. Kalau dulu ya, waktu belum ada aturan sekolah ramah anak, itu kalau masuk MOS MPLS dipelonco. Dipelonco itu berarti dibully ya. Di situ dibully, misalkan yang siswa baru disuruh merayap di bacakan, kemudian dicemplungkan di kolam. Nah, itu termasuk pembulian. Kalau dulu mungkin ada ya organisasi tertentu yang ketat sekali. Jadi untuk membina mental, itu membina mental dan fisik ya, dengan kata-kata seperti itu, kemudian adik-adiknya begitu berangkat sudah disuruh push up 100 kali. Kemudian disuruh merayap kotor-kotoran. Kemudian disuruh makan tapi makanannya kotor. Nah, itu termasuk bullying. Yang dulu hal seperti itu terjadi di sekolah. Mungkin kalau kalian tanya ke orang tua kalian, dulu waktu pertama kali masuk sekolah, waktu zaman dulu itu ada perpeloncoan yang seperti itu. Kalau sekarang udah nggak boleh. Untungnya sekarang udah nggak boleh. Nah, kemudian ada juga karakter seseorang. Jadi misalkan hatinya nggak bersih ya, dendam, iri hati. Nah, itu akan menimbulkan kekuasaan korban fisik. Nah, kemudian dampak bullying. Nah, kenapa bullying itu dilarang? Karena ada dampaknya. Nah, dampaknya terutama berdampak pada kesehatan mental. Ya, terutama pada anak-anak dan remaja seperti kalian. Ini nggak ada orang tua ya, remaja semua. Nah, nggak ada yang tua. Nah, jadi untuk anak-anak dan remaja, biasanya kalau pembulian itu akan menimbulkan kesehatan mentalnya terganggu. Karena setiap hari dipanggil dengan panggilan yang tidak baik, dia akan merasa tidak percaya diri, malas ke sekolah, bahkan ada yang bunuh diri. Nah, ya karena dibully oleh teman-temannya, akhirnya bunuh diri. Dan ini juga bukan hanya cerita bohong, karena memang banyak yang seperti itu. Jadi dampaknya memicu depresi, stres, kemudian mau tidur juga susah, kemudian juga dia akhirnya menjadi pemarah, dan parahnya lagi menjadi pelaku. Berdampak menurunkan tingkat kecerdasan ya, karena tadi jadi malas sekolah. Iya. Nah sekarang tugas kalian, tugas kita semua adalah mencegah bullying. Setuju nggak untuk mencegah bullying? Nah, setuju. Ya, di sekolahan ini sudah ada juga ekstrakurikuler PIKR ya. PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang tidak hanya program kerjanya tentang apa, Nadine? Kesehatan remaja. Ya, nafsa, merokok, pernikahan dini, ya, seks bebas. Nah, kemudian juga ada tentang bullying, karena bullying ini sangat
rentan terjadi di sekolah. Tapi yang Ibu harapkan tidak hanya anak-anak yang pick R saja. Kalau di sini kan hanya 2 orang ya. Oh, 5 agennya, 5 agen pick R itu untuk membuat perubahan di kelas ya. Tapi Ibu harapkan semuanya kalian bergabung dalam komunitas anti bullying ya. Jadi kalau melihat bullying, cegah. Kalau kalian tidak berani, maka laporkan. Lapornya ke siapa? Ada yang tahu nggak? BK. Nah, ke BK boleh, ke guru boleh, ke saya boleh juga. Ini ya. Nah, yuk. Sekarang kalau kalian menjadi korban bullying, yang harus dilakukan adalah tunjukkan prestasi kalian. Jadi kalau kalian dibully karena misalkan di sekolah itu dianggap fisik kalian yang tidak baik, tunjukkan dengan prestasi. Kemudian jalin pertemanan dengan banyak orang. Kalau temannya banyak, maka orang mau membuli itu juga pikir-pikir. Nah, menumbuhkan rasa percaya diri dan tidak terpancing untuk melawan, tapi dilaporkan ke guru BK ataupun ke pembina pick R ya, atau boleh ke wali kelas atau boleh ke pusaras. Jadi kalau ada yang membuli silakan lapor ke saya, untuk identitasnya terjamin tidak diberitahu ke siapa-siapa ya. Jadi jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Kalau kalian melihat bullying, kalau bisa cegah ya. Kalau bisa, kalau misalkan ada yang ngomongin fisik, kamu jangan ngomong seperti itu, karena fisik kamu itu pun belum tentu paling baik. Kalau tidak bisa mencegah, maka laporkan. Jadi jangan diam saja, laporkan atau kalian cegah ya. Kalau mencegah itu menimbulkan potensi adanya perkelahian, maka lebih baik dilaporkan. Jangan takut. Jangan takut untuk melaporkan adanya tindakan bullying di SMK Negeri 1 Adiwerna yang sudah SRA, Sekolah Ramah Anak. Menurut kalian bullying bisa dilakukan oleh siapa saja? Semua orang. Teman bisa? Teman bisa. Kemudian guru bisa enggak guru? Gurunya membuli. Tuh. Bisa ya? Nah, muridnya membuli guru juga bisa. Nah, ngajak berantem. Nah, itu jadi bullying. Bahkan bullying itu bisa dilakukan oleh keluarga ya, oleh keluarga. Jadi ada juga yang misalkan orang tuanya itu suka mukul atau kakak adiknya itu suka mukul. Jadi bullying itu memang di sekitar kita semuanya bisa berpotensi. Nah, caranya untuk mencegah bullying adalah kalian laporkan. Jadi tidak berlarut-larut, terutama kalau di sekolah. Nah, jika kamu dibully, tetap percaya diri, hadapi tindakan bullying dengan berani. Simpan semua bukti bullyingnya ya kalau mau melaporkan. Nah, kemudian kita semua bersatu melawan bullying ya. Jadi bentuk komunitas anti bullying, setuju? Ya. Dan kampanyekan anti bullying ya, kampanyekan anti bullying. Caranya adalah kalian membuat suatu karya, bisa poster, video atau yang lain, posting di Facebook atau di Instagramnya. Jadi di situ nanti orang tahu bahwa kita punya komunitas anti bullying dan sanggup untuk mencegah bullying. Nah, kita bersatu melawan bullying. Selanjutnya ada yang mau cerita enggak nih tentang pengalaman barangkali pernah dibully? Ada? Tidak usah disebutkan siapanya, silakan. Ada yang mau? Atau pernah melihat? Ya, yuk cerita. Ada yang pernah melihat mungkin temannya berkelahi atau temannya itu suka iseng? Ada? Yuk, siapa? Pernah lihat temannya baik semua? Iya.
Ya, silakan. Terutama yang ini, yang 5 orang yang di pick R siapa? Yo cerita mungkin. Siapa? Yo. Ya cerita. Ya di sini ya ceritakan. Ya temannya, misal temannya ceritakan. Terus kamu. Ya. Oke. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rizky Fadil Akbar. Saya akan menceritakan tentang pengalaman teman saya yang mungkin bisa dibilang ya sedikit dibully gitu lah. Jadi dia tuh emang nggak culun-culun banget, tapi sering pendiam gitu loh. Pendiam. Dia juga kalau misalkan mainnya cuma sama aku doang atau beberapa teman yang lain. Nah, dia tuh sering disuruh-suruh buat beli jajan di kantin. Pakai uangnya itu yang nyuruh. Tapi dia sering disuruh-suruh. Nah, aku kan lihat, aku kasihan. Aku memberi saran kepada dia kalau misalkan disuruh-suruh gitu itu jangan mau. Biarin kalau misalkan kamu dibully atau dikasarin atau dimarahin atau apapun, itu kamu tinggal bilang ke guru di sekolah. Saya kan MTS, Bu. Di MTS gitu. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa kalian sudah melihat bullying dan mampu untuk melawan. Yuk kita teriakan bersatu melawan bullying. Bersatu melawan bullying. Kalau ada bullying maka laporkan. Ya, kalau ada bullying kalian laporkan. Yuk, berdiri. Salam. Ayo berdiri. Silakan kalian teriakan bersatu melawan bullying. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Anggraini SPD, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Adirna. Di sini saya ingin melakukan testimoni terhadap aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Ibu Saraswati Sri Hastanti MPD. Aksi nyata yang sudah dilakukan Ibu Saraswati bertema tentang anti-bullying, bahwa dampak aksi nyata tersebut memberikan banyak manfaat khususnya kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Adirna. Kenapa memilih anti-bullying? Karena satu, merujuk
di SMK Negeri 1 Adiwarna merupakan sekolah ramah anak, dan juga kita melihat berita-berita kekinian tentang dampak dari bullying di semua tingkat satuan pendidikan, sehingga penerapan aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Saras dapat di follow up dengan pembentukan komunitas siswa anti bullying di SMK Negeri 1 Adiwarna. Bagaimana caranya? Bahwa di komunitas anti bullying di SMK 1 Adiwarna itu merupakan pembentukan dari semua siswa di setiap kelas yang perwakilan komunitasnya adalah siswa-siswi yang sudah ditunjuk. Kemudian jika memang ada siswa-siswi yang melakukan perundungan, itu diharapkan bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan sesuai dengan mekanisme alur yang telah ditentukan di SMK Negeri 1 Adiwarna. Terima kasih Bu Saraswati Sri Hasanti MPD. Kita semua sebagai guru juga telah mendapatkan manfaat dari aksi nyata yang sudah dilakukan, terutama siswa-siswi SMK 1 Adiwarna. Demikian testimoni dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu Saraswati Sri Hasanti MPD yang telah memberikan motivasi bagi kami khususnya sebagai guru dan juga siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 1 Adiwarna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Stop perundungan, anti bullying. Mari kita lawan bersatu di semua satuan tingkat pendidikan. Keketuaan SMK Negeri 1 Adiwarna sekaligus rekan sejawat dari Ibu Saraswati Sri Hasanti. Saya sangat setuju untuk komunitas anti bullying di SMK Negeri 1 Adiwarna karena dampak bullying sangat merugikan korbannya. Bersatu lawan bullying.